que é isso? Procedimento padrão. O que você estava carregando aí? Nada demais. Você voltou horas depois. Kisah Elise Matsunaga menjadi salah satu tragedi paling menggemparkan dan paling banyak diliput dalam sejarah Brazil. Pada tahun 19 Mei 2012, dia nekat mengakhiri hidup sang suami dan menghilangkan jejaknya. Marcos Kitano Matsunaga, seorang pengusaha terkemuka sekaligus eksekutif di perusahaan makanan Yoki di Sao Paulo. Yang menjadi pertanyaan terbesarnya adalah, apa sebenarnya yang mendorong Elise hingga tega melakukan tindakan tragis tersebut? Yuk kita bahas. Você quer arranhar o carro? Adegan lalu membawa kita ke 7 tahun sebelumnya, tepatnya tahun 2005. Elise adalah seorang mahasiswi hukum yang berasal dari keluarga miskin, dengan lingkungan yang sangat memprihatinkan di Brazil Selatan. Namun demi memenuhi kebutuhan biaya kuliahnya yang tinggi, Elise dengan terpaksa terjun ke dalam dunia gelap melalui sebuah situs web kencan elit. Saat itu, dia sedang melayani seorang pria bernama Marcos, yakni salah satu pengusaha paling kaya di Brasil. Dari kedekatan mereka terlihat jelas hubungan keduanya bukan lagi sekedar urusan pekerjaan, melainkan jauh lebih dari itu. Marcos bahkan sudah biasa memanggil Elise dengan sebutan manis, yaitu si pirang. Saat mereka sedang berduaan, telepon dari istri Marcos berdering. Tanpa ragu sedikit pun, Marcos langsung berbohong bahwa dia sedang mengadakan rapat penting bersama ayahnya. Keesokan harinya, Elise bersama temannya Bianca berada di sebuah klub untuk mencari klien baru. Marcos terus menelponnya berkali-kali, namun Elise sengaja mengabaikan setiap panggilan tersebut. Dia ingin membuat Marcos gelisah dan menyadari betapa berartinya kehadiran dirinya. Elise menceritakan kepada Bianca bahwa dia tahu Marcos sudah beristri dan memiliki seorang putri. Sebenarnya dia merasa kasihan, tapi impiannya terlalu besar, berambisi menjadi orang kaya dan membuat Marcos menceraikan istrinya agar dia bisa menikahinya. Bagaimanapun juga, pria itu adalah salah satu pengusaha terbesar di industri makanan ringan dengan kekayaan yang tidak terbatas. Eu não. Marcos tem tudo na mão. Ai, aí que ele não vai largar a mulher dele nunca. Os mais ricos do Brasil. Di tengah situasi itu, Elise menyepakati kesepakatan dengan seorang pria parubaya dan keduanya pergi ke sebuah kamar hotel. Setelah urusannya selesai dan Elise bersiap untuk pergi, pria parubaya itu mengatakan bahwa Elise terlihat persis seperti anak perempuannya. Namun dia tidak memberikan tanggapan apapun dan langsung meninggalkan tempat itu. Begitu keluar, dia melihat Marcos mencarinya dengan sangat gelisah. Marcos panik karena sedari tadi Elise sengaja mengabaikan setiap panggilan teleponnya. Saat berhadapan, Elise pun dengan tegas mengatakan bahwa dirinya juga memiliki kehidupannya sendiri, sehingga tidak harus selalu siap sedia kapanpun Marcos memanggil. Mendengar hal itu, Marcos pun mulai mengerti maksud Elise. Dia sadar bahwa Elise bukanlah wanita yang bisa terus disembunyikan sebagai simpanan atau dipanggil sesuka hati. Ketakutan akan kehilangan Elise membuat pengusaha kaya yang biasa mendapatkan segalanya ini mendadak panik. Demi menenangkan Elise dan memberikan kepastian yang selama ini dituntut, Marcos berusaha meyakinkannya. Dia berkata bahwa kondisi mental istrinya saat ini sudah sangat buruk, hingga dokter bersiap merujuknya ke rumah sakit jiwa. Tunggu sebentar lagi, jika urusannya sudah selesai, kita akan bersama selamanya. Tudo do jeito que você quer, na hora que você quer. Eu já falei que eu vou internar a Rafaela. Cansada, cansei. Tem a minha filha, Eu tenho uma surpresa pra você. Untuk membuktikan ucapannya, Marcos memberinya sebuah mobil mewah baru. Bagi Elise, hal ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan, sehingga dia pun menyambut pemberian Marcos dengan penuh rasa bahagia. Setelah itu, Marcos terus membanjirinya dengan uang dan berbagai hadiah mewah, mulai dari makanan di restoran termahal, menginap di resort mewah, hingga berwisata ke tempat-tempat indah. Dia memperlihatkan gaya hidup kemewahan yang selalu diimpikan oleh Elise. Suatu hari, Marcos mengajari Elise berburu. Awalnya Elise selalu gagal menembak sasaran, namun setelah terus diarahkan, akhirnya dia berhasil menembak seekor rusa dengan tepat. Ini adalah kali pertama Elise berhadapan langsung dengan makhluk bernyawa.
Dia sebenarnya nggak tega saat harus mengakhiri hidup rusa yang masih bergerak itu. Sahabat Marcos bernama Heitor merasa wajah Elise terasa tidak asing. Namun Elise menjawab dengan tenang bahwa dirinya hanyalah seorang mahasiswi hukum yang juga bekerja sebagai perawat. O rosto não me é estranho, sabe? Parece que te conheço de algum lugar. Tô estudando ainda. Enfermeira também. Camaradinha do meu melhor amigo. Tô sendo interrogada agora? Tidak hanya sampai di situ saja, Marcos memberikan sebuah kejutan besar dengan membelikan Elise sebuah penthouse mewah yang terletak di kawasan elit Villa Leopoldina, Sao Paulo. Kebahagiaan itu semakin lengkap setelah Marcos membawa kabar bahwa dirinya kini sudah resmi bercerai dari istri pertamanya dan berniat untuk segera menikahi Elise. Assinei o divórcio. Casa comigo, Elise. Vida nova, loira. Bersamaan dengan lamaran itu, Marcos juga meminta agar Elise sepenuhnya berhenti dari pekerjaannya. Dia ingin mereka fokus membangun masa depan bersama, membina keluarga, memiliki anak, dan hidup bahagia selamanya. Tidak ada kata lain yang bisa Elise ucapkan selain rasa syukur dan kebahagiaan yang mendalam. Ketika tanggal pernikahan sudah ditetapkan, Elise membawa undangan tersebut ke rumah keluarganya. Melihat kartu itu, sang bibi yang bernama Marta merasa sangat gembira karena anak asuhnya akan menikah dengan seorang pengusaha yang sangat kaya. Isso é muito. Homem sério que você pode formar família. Elise kemudian mengajak adik-adiknya berkeliling dengan mobil barunya. Namun di sana dia justru berpapasan dengan ayah tirinya. Momen itu langsung membangkitkan ingatan kelam masa lalunya. Perlu diketahui ketika Elise berusia 15 tahun, dia nekat melarikan diri dari rumah akibat trauma yang dilakukan oleh ayah tirinya tersebut, yaitu melakukan tindakan yang tidak pantas. Ironisnya, sang ibu justru membela pria itu, hingga akhirnya Elise kabur dan dirawat oleh bibinya yang sangat penyayang. Di bawah asuhan sang bibi yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, Elise mendapatkan sosok pelindung. Di kota itulah dia berhasil menyelesaikan sekolah perawatnya, sebelum akhirnya memutuskan merantau sendiri ke Sao Paulo untuk menempuh kuliah hukum. Di sore harinya, saat Elise sedang memasak di dapur, ayah tirinya tiba-tiba mendekat dan mengejeknya. Dia nyindir, Elise pasti sudah bekerja sangat keras demi bisa mendapatkan mobil mewah tersebut. Perkataan itu membuat suasana memanas, dan ayah tirinya terus mendekat dengan niat yang tidak baik. Tanpa pikir panjang, Elise segera mengambil tindakan tegas untuk membela diri menggunakan benda tajam di tangannya, sambil memperingatkan agar pria itu tidak pernah melakukan hal buruk yang sama kepada adik-adiknya. Você não encosta mais em mim, você tá me ouvindo? Eu corto seu pau fora, você me ouviu? Se você fizer qualquer coisa com uma delas. Você gosta, né? Não ri! Tiba-tiba ibunya datang dan langsung memarahi Elise tanpa menanyakan apa permasalahan yang sebenarnya. Sang ibu bahkan menuduh Elise sudah kehilangan akal sehat dan menganggapnya berniat merusak rumah tangga kedua orang tuanya. Kecewa dan sakit hati karena tidak pernah dibela, Elise pun kembali ke mobilnya lalu menangis jadi-jadinya. Meninggalkan seluruh kenangan buruk di kampung halamannya, Elise memilih fokus menata masa depan baru. Hingga singkatnya, pada tahun 2009, pernikahan megah yang dinanti-nantikan itu pun resmi digelar. Elise kini telah sah menjadi istri dari seorang pewaris tahta perusahaan raksasa. Seluruh keluarga dan kerabat Marcos hadir, sedangkan dari pihak Elise hanya bibinya yang datang. Setelah resepsi, Bibi Marta berterima kasih kepada keluarga Marcos karena telah menerima keponakannya, gadis dari keluarga biasa sebagai bagian dari keluarga besar mereka. Ucapan selamat pun berdatangan. Di antara para tamu ada pria tua yang pernah bersamanya di hotel. Wajah Elise langsung pucat. Hanya satu ketakutan di hati Elise, jangan sampai pria itu membongkar rahasianya di depan semua orang. Tapi untungnya hal itu tidak terjadi. Beberapa bulan kemudian, Bibi Marta kembali datang untuk menemui keponakannya. Dia benar-benar tertegun melihat apartemennya yang begitu mewah. Sang bibi ikut merasa bahagia, karena apa yang selama ini Elise inginkan perlahan mulai tercapai. Hanya ada satu yang belum ia dapatkan, yaitu kehamilan.
Waktu itu Marcos berpamitan untuk pergi keluar kota karena ada urusan bisnis. Tetapi Elise melarang, sebab besok mereka ada jadwal konsultasi ke dokter perihal kandungan. Marcos dengan lirih mengatakan, yang harusnya ke dokter itu kamu, karena kamu yang bermasalah. A médica é pra você, amor. Você que tá com dificuldade. Ucapan itu membuat Elise terdiam. Bibi Marta yang sempat mendengar obrolan mereka pun berusaha mencoba mencairkan suasana. Bibi Marta bilang, terkadang butuh waktu untuk mencapai kehamilan, dan itu normal saja bagi pasangan yang baru beberapa bulan menikah. Marcos selalu berpesan kepada Elise untuk pergi ke dokter ditemani oleh Bibi Marta. Demora mesmo para engravidar, é natural. Tia Marta, Vai voltar quando? te aviso. Que 2 ou 3 dias, eu acho. Semenjak mengenal Marcos, gaya hidup Elise berubah total. Hobinya pun dianggap semakin nyeleneh. Dia menjadi suka memelihara ular, mengoleksi alat berburu, hingga mendalami aktivitas berburu di alam liar. Fui eu que matei. Sang bibi pun menyarankan agar mereka sebaiknya memelihara kucing atau anjing saja. Menurut bibinya, memelihara ular kurang baik untuk lingkungan rumah, apalagi jika nanti mereka sudah memiliki anak. Namun ketakutan terbesarnya adalah jika Elise tidak segera hamil, hubungan mereka bisa saja mulai renggang. Elise, você acha que vai funcionar esse tratamento? Por que você tá falando isso? Não tem a mesma paciência que a gente tem. Ele é homem e eles não têm. Program kehamilan pun berjalan selama 3 bulan berikutnya. Kondisi tubuh Elise merespon dengan sangat baik dan hasil pemeriksaannya juga memuaskan. Dia sudah menjalankan segala saran dari dokter, namun tetap belum juga hamil. Dokter pun menyarankan agar Marcos ikut diperiksa juga guna mengetahui siapa di antara mereka yang sebenarnya memiliki kendala. Mendengar hal itu, Elise pun langsung membantah karena dia tahu Marcos sudah memiliki anak dari pernikahan sebelumnya. Namun dokter menjelaskan bahwa tingkat kesuburan seorang pria dapat berubah seiring bertambahnya usia. Tanpa adanya pemeriksaan medis yang lengkap, akan sangat sulit bagi mereka untuk melanjutkan program kehamilan ini. Marcos tem uma filha do primeiro casamento. As taxas do homem também mudam com a O idade. problema sou eu. Mas isso não tem nada a ver, Elise. O marido eu acho muito difícil da gente dar certo. Eu aguento. Vamos seguir o tratamento. Suatu hari, Marcos mengundang teman-temannya untuk berkumpul di rumah. Sahabat dekatnya, Heitor, juga hadir bersama Bianca, wanita yang dulu merupakan rekan kerja Elise. Kehadiran Bianca di sana membuat Elise sangat terkejut. Ternyata Bianca datang sebagai tamu Heitor. Elise pun merasa cemas. Dia takut Bianca akan menceritakan masa lalunya kepada Heitor, sehingga identitas aslinya bisa terbongkar di hadapan keluarga Marcos. Namun Bianca segera mengajaknya menjauh dan menenangkan suasana. Dia meyakinkan Elise agar tidak khawatir, karena pertemuannya dengan Heitor murni hanya urusan pekerjaan biasa. Bianca berjanji akan segera pulang setelah urusannya selesai dan tidak akan membocorkan apapun. Tidak lama kemudian terjadilah perdebatan karena Marcos sendiri yang menceritakan kepada Heitor tentang siapa Elise sebenarnya dan dari mana asal-usul masa lalunya. Marcos mengaku hal itu tidak disengaja. Namun Elise tetap merasa keberatan dan memprotes tindakan sang suami. Dia sangat khawatir jika Heitor sampai membocorkan hal tersebut kepada anggota keluarga lainnya, karena hal itu justru akan mempermalukan Marcos sendiri. Namun Marcos tidak mampu membela diri dan memilih pergi. Sejak saat itu, pertanyaan terus muncul di pikiran Elise. Dia mulai curiga suaminya masih menggunakan layanan situs tersebut. Jawaban atas keraguan hanya bisa ditemukan di dalam email milik Marcos. Elise mencoba membuka laptop, namun usahanya gagal karena dia tidak mengetahui kata sandinya. Marcos kembali ke kamar. Dia meminta Elise membersihkan tumpahan minuman di dekat meja kerja karena dia akan menggunakan laptopnya. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Dari belakang, Elise memperhatikan dengan teliti dan mengingat setiap ketukan kata sandi. Ketika Marcos tertidur pulas, Elise perlahan membuka laptopnya untuk memeriksa seluruh kotak masuk email pribadinya. Kebenaran yang terungkap sungguh mengejutkan. Ternyata suaminya sudah memesan layanan kencan dari puluhan wanita berbeda. Bahkan Marcos sempat menuliskan ulasan tentang mereka di sana.
Di keesokan harinya, dia mengungkapkan seluruh kebenarannya, mengatakan bahwa dirinya sudah membaca semua profil layanan Marcos. Padahal dia berjanji akan berubah, dan kini Elise akan pergi meninggalkannya selamanya. Marcos pun berusaha menahannya sambil memohon maaf. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba Elise merasa mual ingin muntah. Ternyata dia kini sedang hamil. Marcos langsung memeluk dengan erat sambil berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan Elise pun memaafkan Marcos. Cuida da gente, viu? Perdoa. Kehamilan tersebut benar-benar mengubah suasana di antara mereka. Keduanya dengan penuh kebahagiaan menyambut kehadiran bayi yang dinanti-nantikan itu. Setiap momen berharga selalu mereka abadikan di dalam album foto. Waktu terus berlalu, tidak terasa putri kecil mereka akhirnya lahir ke dunia. Namun rasa tidak percaya diri dalam hati Elise tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali Marcos beralasan harus menghadiri rapat kerja, Elise selalu curiga bahwa suaminya sebenarnya sedang pergi menemui wanita lain. Puncaknya, saat hendak melangkah pergi, Marcos justru membalas kecurigaan itu dengan dingin dan berkata, Não vou aguentar mais uma vez, Marcos. Você tá louca? Precisa tomar remédio, tá cheio de... Você precisa de um psiquiatra. Para de agir feito um... Não me chama de louca! Keesokan harinya, sepupu perempuan Marcos datang berkunjung. Di hadapan wanita itu, untuk pertama kalinya, Elise menumpahkan segala rasa sakit yang membebani hatinya. Dia mengaku takut ditinggalkan oleh Marcos, karena hal serupa pernah dialami oleh ibunya dulu, ditinggalkan lalu digantikan dengan pernikahan baru. Elise juga menceritakan bahwa saat dia masih berusia 12 tahun, ayah tirinya pernah melakukan tindakan yang tidak pantas kepadanya. Mendengar itu, sepupu Marcos pun berusaha menenangkan dan meyakinkannya bahwa hal buruk itu tidak akan terjadi. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Começou quando eu tinha uns 12 anos. Meu padrasto. Ninguém espera isso, não. E aconteceu quando eu tinha 15. Eu disse não tantas vezes. Eu não quero que a minha filha cresça longe do pai. Posso perder minha família. Não vai perder. Eu lutei muito por isso. Pada suatu malam, Marcos pulang ke rumah dalam keadaan yang sangat lelah dan langsung tertidur di ruang tamu. Saat sedang merapikan barang-barangnya, Elise menemukan sebuah alat kontrasepsi di dalam dompet suaminya. Penemuan itu seketika mengubah kecurigaannya selama ini menjadi sebuah kepastian. Dia lalu memberanikan diri untuk memeriksa ponsel Marcos. Di sana dia mendapati kenyataan pahit bahwa suaminya masih aktif berhubungan dengan wanita-wanita lain. Parahnya lagi, kali ini Marcos tampaknya benar-benar sudah jatuh cinta kepada seorang wanita bernama Daniela. Berdasarkan isi pesan yang dia baca, Marcos bahkan sempat mengatakan bahwa dirinya sudah tidak sabar untuk segera menikahinya. Keesokan harinya, Marcos mencoba mendekati Elise untuk meminta haknya sebagai suami. Namun Elise menolak karena kondisi emosionalnya sedang hancur. Marcos yang kesal malah mengungkit masa lalu istrinya. Dia nyindir, dulu Elise tidak pernah mengeluh saat bekerja di dunia malam. Sebanyak apapun klien, dia tidak pernah merasa lelah. Sementara sekarang hidupnya enak. Apa yang kurang? Serba kecukupan. Marcos bahkan mengatakan, apakah dirinya harus membayar setiap ingin berhubungan seperti dulu? Jelas dong Elise merasa tersinggung. Ucapan itu merupakan sebuah penghinaan yang akhirnya memicu pertengkaran baru di antara mereka. Você igual que você era com a sua ex-mulher. Você disse que você ia ser diferente, você não ia ser... Para! Chega! Você tá histérica. Olha o seu estado. E deixar a minha filha com você. Tenho até medo. Vai se tratar. Setelah Marcos pergi, dia menemukan lembaran brosur dan formulir dari Pusat Kesehatan Mental. Yang lebih mengejutkan, formulir itu sudah terdaftar atas nama Elise. Di sini dia sadar bahwa sebentar lagi dirinya akan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Sama persis seperti skenario yang pernah dilakukan Marcos kepada istri pertamanya agar bisa mendapatkan Elise. Dia tidak tinggal diam. Elise menghubungi nomor Daniela yang ia dapat dari ponsel Marcos kemarin. Malamnya, dia menyamar sebagai sesama pekerja di tempat tersebut untuk mendekati Daniela yang terlihat sedang gelisah menunggu klien. Elise mulai memancing dengan bercerita bahwa dulu dia juga bekerja di dunia malam.
sampai akhirnya berhasil memikat pria kaya raya dan bisa hidup enak. Daniela langsung tertarik karena memiliki pasangan kaya adalah impiannya sejak dulu. Untuk menggali informasi lebih dalam, Elise sengaja melempar umpan dengan menasehati Daniela agar menghindar pria beristri karena hubungannya pasti akan berakhir buruk. Umpan itu berhasil. Daniela langsung terpancing dan mengaku bahwa dia justru sedang menjalin hubungan dengan seorang pria pengusaha kaya yang sudah beristri. Dengan bangga dia pamer kalau kekasih kayanya itu sering memberi hadiah mahal, mengajak jalan-jalan hingga makan di restoran sushi mewah. Dan gongnya, Daniela membocorkan rahasia bahwa istri dari kekasihnya itu mengalami masalah mental dan minggu depan suaminya yang kini menjadi kekasihnya berencana untuk mengirim istrinya tersebut ke rumah sakit jiwa. Ele me ensinou sobre vinho, dá presente, me leva pra viajar. O cara tá vidrado em mim. Diz ele que vai largar a esposa pra ficar papo de clínica psiquiátrica. Esposa é bem fora da casinha, sabe? Selanjutnya, dia menyewa seorang detektif swasta untuk mengumpulkan bukti mengenai hubungan Marcos dengan wanita lain. Bukti tersebut rencananya akan digunakan dalam proses perceraian. Selama pengintaian, diketahui bahwa Marcos membelikan mobil yang sama kepada Daniela, persis seperti mobil yang pernah dihadiahkan Marcos untuk Elise dulu. Namun tampaknya, dia sudah tidak tertarik lagi dengan jalur perceraian setelah mengetahui niat busuk suaminya. Apa yang selanjutnya dia lakukan? Kemudian kita dibawa ke tahun 2012, tepatnya 18 jam setelah peristiwa pembunuhan itu terjadi. Kamera CCTV merekam saat Elise meninggalkan apartemennya. Dia turun melalui lift sambil membawa 3 koper besar berisi bukti fisik Marcos, lalu memasukkannya ke dalam mobil. Di tengah perjalanan, Elise menyempatkan diri untuk menelpon apartemennya guna membangun alibi. Dia menanyakan kabar putri kecilnya kepada sang pengasuh yang bernama Marcia. Dari obrolan itu, Marcia memberitahu bahwa anak mereka sedang mengalami demam tinggi. Tidak lupa Elise juga sengaja menanyakan keberadaan Marcos, agar seolah-olah dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada suaminya. Setelah menutup telepon, Elise menghentikan mobilnya di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Di sana dia membuang cincin pernikahannya, seolah ingin menghapus seluruh kenangan bersama Marcos selamanya. Dia terus berjalan dan tidak terasa hari sudah mulai gelap. Namun saat hendak menuju area pedesaan terpencil di wilayah Kotia, Elise kembali menghadapi hambatan besar. Di depan sana ada pemeriksaan rutin dari pihak berwajib, dan mobilnya terpaksa diberhentikan. Boa noite, senhora. Boa noite. Vamos fazer uma averiguação. Elise sempat gugup ketika polisi memeriksa kendaraannya. Namun dia berusaha untuk tetap tenang dan beralasan bahwa putrinya sedang sakit, sehingga dia harus segera pulang. Untuk meyakinkan petugas, dia memperlihatkan isi pesan singkat dari pengasuhnya mengenai kondisi sang buah hati yang terus memburuk. Namun beruntung taktik tersebut berhasil. Petugas polisi hanya memeriksa kelengkapan surat kendaraan serta izin mengemudinya, lalu memperbolehkan Elise untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah guyuran hujan yang sangat deras, dia mengeluarkan 2 koper lalu membuang isinya secara acak ke area pedesaan. Sementara 1 koper lagi di tempat yang berbeda, berharap bukti fisik itu akan dimakan oleh hewan buas dan jejaknya hilang begitu saja. Keluarga Marcos mulai merasa khawatir karena sudah 2 hari tidak mendapat kabar darinya, terutama Heitor, sebab biasanya Marcos selalu berkomunikasi dengannya setiap waktu. Pihak keluarga pun mulai mempertanyakan keberadaan Marcos kepada Elise. Eu já falei tudo que eu lembro.
Menghadapi situasi itu, dia menjawab dengan kebohongan yang sangat tenang agar tidak menimbulkan kecurigaan. Dia berdalih bahwa 2 hari yang lalu sebelum pergi, dia melihat Marcos mengacak-ngacak barangnya sendiri. Suaminya pergi tidak tahu kemana. Marcos hanya bilang akan pulang terlambat seperti biasanya. Dia juga membawa tas jinjing, pakaian, uang, laptop, serta ponselnya yang dimasukkan ke dalam koper. Padahal kenyataannya barang-barang tersebut sudah dihancurkan kecuali laptop, dan pakaian milik suaminya juga sudah dibakar habis olehnya demi menghilangkan jejak. Salah satu keluarganya berasumsi mungkin saja Marcos diculik sebab dia hilang setelah mereka menjual salah satu perusahaannya. Bisa jadi ini adalah permainan bisnis. Mendengar pernyataan itu, Elise berakting sedih sambil berkata, Eu só quero que esteja bem. Deve ser a polícia. Tidak lama kemudian, para detektif datang. Ternyata tanpa sepengetahuan istrinya, mereka sudah melakukan pencarian. Semua itu atas permintaan dari pihak keluarga korban. Detektif Aquino menyampaikan bahwa pihak kepolisian sudah menyebarluaskan foto Marcos di berbagai wilayah dan rumah sakit. Untuk membangun alibi, Elise mengambil uang dari brankas, mengirim email palsu melalui laptop Marcos, seolah itu adalah suaminya yang mengirim pesan kepada istrinya, menyatakan bahwa dia baik-baik saja. Waktu pun terus berlalu. Sore itu terdengar kabar melalui berita di televisi bahwa beberapa bukti fisik telah ditemukan di dalam kantong sampah berwarna biru, tepatnya di area pedesaan di wilayah Kotia. Sementara bagian-bagian penting lainnya yang dapat mengenali identitas korban belum ditemukan dan masih terus dilakukan pencarian. Bersamaan dengan itu, alibi-alibi yang sudah dibangun oleh Elise mulai dicurigai oleh pihak keluarga. Pasalnya setelah Marcos menghilang, mereka menemukan aktivitas keuangan yang mencurigakan dari rekening Marcos, serta email dari Marcos. Tapi anehnya, Marcos tidak bisa dihubungi, dan polisi sekarang sedang melacak IP email tersebut berasal dari mana. Kabar itu pun sontak membuat Elise seketika panik. Beberapa saat kemudian, terdengar suara tangisan dari ibunya Marcos setelah mendengar kabar melalui berita. Polisi mengumumkan bahwa mereka menemukan sebuah petunjuk fisik baru yang diduga milik pria keturunan Jepang. Namun, petugas belum bisa memastikan identitasnya secara langsung karena kondisi temuan yang sudah tidak utuh. Meski begitu, temuan terbaru ini menjadi terobosan penting dalam penyelidikan. Belakangan barulah dipastikan bahwa identitas tersebut adalah Marcos Matsunaga, seorang pengusaha sekaligus ahli waris perusahaan bernilai tinggi. Kejadian itu diperkirakan sudah berlangsung sejak 16 hari yang lalu. Mengenai motifnya, polisi masih mendalami kasus ini. Apakah ada kaitannya dengan rencana penjualan perusahaan atau hal lain? Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa alamat IP email terakhir Marcos ternyata dikirim dari apartemen milik Elise. Atas dasar hal itu, tim penyidik segera melakukan penggeledahan di rumahnya. Namun ketika penggeledahan, polisi menemukan kantong plastik berwarna biru di rumahnya. Kantong tersebut sama persis dengan kantong yang ditemukan di tempat pembuangan. Sebuah kebetulan yang terlalu penting untuk diabaikan. Berdasarkan bukti itu, Elise pun diminta ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Melhor você me acompanhar até a delegacia. Sang detektif kemudian memeriksa rekaman CCTV lift di apartemen mereka. Di sana terlihat Marcos sempat turun sendirian untuk mengambil pesanan pizza. Namun setelah Marcos kembali masuk ke apartemennya dengan membawa pizza tersebut, dia tidak pernah terlihat keluar lagi dari lift selamanya. Essa foi a última vez que o Marcos foi visto. Como? Menghadapi bukti itu, Elise berdalih mungkin saja terjadi kesalahan sistem pada kamera CCTV, atau Marcos sengaja keluar dari apartemen dengan memilih turun lewat tangga. Tentu saja alasan tersebut sangat tidak masuk akal. Seorang pengusaha kaya memilih turun melewati tangga darurat dari lantai tertinggi gedung. Apalagi menurut informasinya, Marcos tidak pernah melakukan hal itu. Barulah di keesokan harinya, kamera menangkap momen saat Elise keluar sendirian dari lift sambil menyeret 3 koper besar. Ketika ditanya apa yang ia bawa, Elise menjawab bahwa isinya bukan barang penting, melainkan hanya beberapa botol anggur langka. Itulah alasan mengapa koper tersebut terlihat sangat berat. Beberapa jam kemudian, dia kembali ke apartemen tanpa membawa koper-koper itu.
Saat ditanya kemana koper tersebut pergi, Elise berkilah bahwa dia sudah memberikan koper berisi anggur itu kepada kliennya di wilayah Kotia. Namun dia mengaku lupa siapa nama klien tersebut. Entreguei tudo pro cliente. É perto de Cotia. Você pode me dar o nome desse cliente? Claro. Mas eu não lembro. Kejanggalan yang bertumpuk ini membuat sang detektif mendesak Elise untuk berkata jujur demi kebaikan putri kecilnya. Sentuhan emosional soal anak ini langsung menurunkan ego Elise, sebab sekeras apapun dia mencoba berbohong, ketika pembicaraan sudah menyangkut masa depan anaknya, dia akhirnya menyerah dan mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Confesse, Elise. Prometeu que ele ia ser diferente. Eu amava o Marcos. Pagi itu di hari kejadian, Elise pulang ke kampung halamannya bersama putrinya. Dia ingin curhat kepada Bibi Marta mengenai hubungan rumah tangganya yang kian memburuk. Bibi Marta menyarankan agar Elise jangan sampai bercerai demi putri mereka. Tak lama kemudian pengacaranya menelpon, mengabarkan bahwa jika mereka bercerai, pengadilan mungkin akan memberikan hak asuh anak kepada Marcos. Alasannya, keluarganya sangat berpengaruh, apalagi latar belakang Elise yang pernah bekerja di dunia malam. Meskipun ada bukti foto dan video perselingkuhan Marcos, hal itu tidak mempengaruhi apapun. Marcos juga telah mencatat gajinya di perusahaan dengan nilai yang sangat rendah, sehingga uang nafkah yang harus diberikan pasca perceraian pun otomatis menjadi sangat sedikit. Di tengah obrolan itu, dia tiba-tiba melihat putrinya didekati oleh ayah tirinya, yang seketika memicu ingatan masa lalunya kembali. Sontak dia berlari sambil berteriak. Um jeito de voltar pra cá, né, Elise? Vai me provocar, né? Merasa kesal dengan keluarganya, dia kembali pulang ke Sao Paulo diantar Bibi Marta sampai bandara. Baru saja tiba di apartemen, Marcos berencana pergi menemui kliennya. Pertengkaran terjadi lagi. Elise ingin Marcos sedikit meluangkan waktu untuk keluarga kecilnya. Kebersamaan yang dulu tidak pernah ia dapatkan. Ini semua demi kebaikan putri mereka. Namun Marcos sama sekali tidak peduli. Menurutnya segala kemewahan yang ia berikan selama ini sudah lebih dari cukup untuk membuat Elise bahagia. Marcos meminta agar dia tidak mencampuri urusannya dan membiarkannya fokus mengelola perusahaannya sendiri. Elise yang sudah terlanjur sakit hati langsung mengejek Marcos. Dia nyindir bahwa Marcos sebenarnya adalah pria pemalas yang selalu berlindung di balik alasan urusan kantor. Padahal kenyataannya, perusahaan tersebut adalah milik ayahnya dan dikelola penuh oleh kakaknya. Ejekan telak itu membuat Marcos marah. Sebelum pergi menemui klien, Marcos memilih turun untuk mengambil pesanan pizza yang sebelumnya ia pesan. Setelah membantu menidurkan putri kecil mereka, Marcia sang pengasuh pun berpamitan untuk pulang. Tidak lama kemudian, Marcos kembali masuk dengan membawa kotak pizza yang diambilnya dari lobi. Bukannya mereda, dia justru semakin marah ketika video perselingkuhannya dengan Daniela diputar ulang tepat di hadapannya. Pertengkaran hebat pun tidak terelakkan. Marcos justru mencaci balik ketika Elise meminta cerai dan bersiap membawa putrinya pulang ke kampung halaman. Marcos mengejek bahwa putrinya tidak pantas tinggal bersama bibi Elise yang ia anggap kolot, ataupun ibunya yang dinilai bermasalah. Aksi saling merendahkan terus terjadi di antara mereka. Puncak kemarahannya saat Marcos menegaskan bahwa hak asuh putri mereka akan jatuh penuh ke tangannya. Elise yang merasa terpojok langsung mengambil tindakan nekat untuk mempertahankan diri. Bukannya mundur, Marcos justru terus memprovokasi dan menantang keberanian Elise. Marcos bahkan melontarkan kalimat kejam yang membenarkan tuduhan masa lalu dari ayah tirinya. Dan yap, sebuah tindakan fatal pun akhirnya terjadi di dalam ruangan tersebut. Dia sempat panik dan mencoba menghubungi nomor darurat. Namun panggilan tersebut segera ia matikan karena dia menyadari konsekuensi hukum yang akan dihadapinya. Dia memutar kembali video kenangan indah bersama Marcos. Dia teringat perjalanan cinta mereka, momen pernikahan,
kelahiran putri kecil mereka dan semua kenangan indah saat dia yakin telah menemukan kebahagiaan sejati. Di tengah proses menyembunyikan jejak fisik, Marcia memanggil Elise untuk memberitahu bahwa putrinya sedang lapar. Dia pun menyauti dan memintanya untuk membiarkan sang anak berbaring sebentar di kamar atas, sementara Marcia bisa pergi keluar untuk berbelanja makan malam. Setelah memastikan semuanya aman, dia segera menghampiri putri kecilnya. Dengan perasaan hancur, dia memberikan ASI kepada sang buah hati untuk terakhir kalinya. Usai pengakuan jujur kepada polisi, Elise pun resmi ditangkap pada tahun 2012 untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Saat berada di dalam penjara, dia menulis surat untuk putrinya. Di dalam surat tersebut, dia mengungkapkan betapa besar rasa sayangnya kepada sang anak karena peristiwa tersebut membuat mereka harus terpisah. Pada tahun 2016, Elise Matsunaga dinyatakan bersalah oleh pengadilan dalam kasus kematian suaminya, Marcos Kitano Matsunaga. Pada awalnya, dia dijatuhi hukuman 19 tahun, 11 bulan, dan 1 hari penjara. Kemudian pada tahun 2019, Mahkamah Agung berhasil mengurangi hukumannya menjadi 16 tahun 3 bulan penjara, salah satunya dengan mempertimbangkan pengakuan Elise selama proses hukum. Setelah menjalani sekitar 10 tahun masa hukuman, dia memperoleh pembebasan bersyarat pada Mei 2022. Sementara itu, keluarga Marcos berupaya menghapus nama belakang Elise dari identitas putrinya serta membatasi hubungan hukum antara Elise dan anak tersebut. Sejak saat itu, dia tidak lagi memiliki hubungan langsung dengan putrinya, bahkan tidak bisa melihatnya melalui foto. Pada akhirnya, hidup selalu punya cara untuk mengembalikan setiap perbuatan kepada pemiliknya. Apa yang kita lakukan kepada orang lain mungkin bisa kita lupakan, tetapi hidup tidak pernah benar-benar lupa. Karena itu, jangan terlalu bangga ketika berhasil mendapatkan sesuatu dengan cara yang menyakiti orang lain. Dan jangan pula merasa paling benar hanya karena pernah disakiti. Sebab, waktu akan menunjukkan bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, setiap perbuatan meninggalkan jejak, dan setiap orang pada akhirnya harus berhadapan dengan hasil dari apa yang pernah ia tanam. Mungkin itulah yang sering kita sebut sebagai karma. Cinta dan kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain, seringkali menyimpan luka yang suatu hari akan kembali menghampiri.